bingung mau ngapain, kuliah juga saya udah selesai kan. Ya, Kuliah apa sebelumnya, bro? Saya teknik mesin. Teknik mesin? Jauh banget. Jauh. Oh ya guys, sebelum video ini dimulai, please subscribe dulu. Karena subscribe ini akan mendorong kami untuk melanjutkan konten-konten yang bermanfaat. Dan mendorong kami untuk menjadi konten kreator yang lebih baik lagi. Apapun itu, yuk Kita obrolin aja. Oke, hari ini kita ngobrol-ngobrol bersama seniman asal Jogja. Loh, memang kenapa? Memang kalau seniman itu memang biasanya identik sama Jogja, bro. Nah, bro, kalau tahu juga katanya Bro Fauzi melihat-lihat saya kemarin, melihat-lihat saya takjub dengan seniman yang dilakukan oleh Bro Fauzi dari sebuah kertas putih biasa. Kertas putih biasa Jadi bisa karya seni yang luar biasa. bisa jadi muka orang. Iya, keren banget. Bukan digambar tapi loh. Itu bukan digambar. Lebih susah dari gambar loh itu, bro ya. Kalau saya lihat ya kan harus tebal tipis ya. Luar biasa. Tekstur lah, konturnya. Nah itu Bro Fauzi, kalau boleh tahu belajar untuk apa namanya hal seperti itu di mana Bro Fauzi? Belajar apa namanya seni untuk skrip itu, scripture ya, kertas itu. Kalau paper cut tuh di luar tuh udah banyak aslinya. Di luar tuh udah banyak. Saya cuma niru aja sih, niru. Di inspirasi emang dari luar tuh udah banyak, udah pada ya yang lebih pro lah dari. Nah, saya kan ibaratnya cuma iseng-iseng aja. Ada nganggur nih, kertas nganggur nih, pakai lapen cutter jadi itu gitu aja sih. Sejak kapan menggeluti dunia itu? Baru tahun ini, mulai tahun ini, sekitar Maret apa ya? Maret awal. Oh, udah jago gitu kelihatannya, bro. Baru Maret, bro. Luar biasa. Sebelumnya memang ngerjain apa? Memang Iya. seniman atau apa kok Maret langsung mulai bisa gitu loh. Ini supaya teman-teman nggak tahu gitu. Saya bikin YouTube 2 tahun itu masih belum jago-jago, bro. Masih melempem juga channel saya. Kalau kita belajar kerja itu biasanya kalau masih 6 bulan katanya orang itu masih anak ayam. Iya. Piye. Nggak tahu juga sih, saya ya cuma iseng doang aja, iseng bikin gitu. Ya gimana ya? Oh, banyak yang suka juga nggak tahu saya. Kalau kayak gitu dibilang bagus pun saya, ya menurut saya bagus menurut saya gitu kan. Kalau menurut orang lain nggak tahu udah bagus apa belum. Kalau menurut orang lain bagus. Keren banget kok. Kita lihat, wow luar biasa. Saya kira udah puluhan tahun di sana, bro. Di dunia paper cut. Terus menggeluti dunia kreatif ini sejak kapan, Bro Fauzi? Ya, kan mulai dari Maret tahun inilah. Pokoknya Maret kan lockdown lah, selama lockdown gara-gara COVID ini kan saya bingung mau ngapain, kuliah juga saya udah selesai kan. Ya, kuliah apa sebelumnya, Bro? Saya teknik mesin. Teknik mesin. Jauh banget, bro. Itu biasanya ngeliatin mur, ngeliatin mur, baut. Iya. Jadi kertas. Cutter tok mirip. Tapi media yang lain sih, media yang anti mainstream. Ya, betul sekali. Luar biasa ya. Jadi background-nya teknik mesin. Terus nggak kerja di bidangnya, bro? Kenapa, bro? Alasannya? Ya, belum aja sih. Emang kan saya habis lulus. Jadi emang lulus, Mas Fauzi. Baru aja lulus. Emang ya belum nyari-nyari gitulah. Ya, selama masih ada waktu ya saya iseng-iseng gini aja gitu. Justru dari keisengan itu ternyata membawa berkah di mana sekarang saya lihat juga banyak orang sekali tertarik dengan apa namanya paper scriptnya Mas Fauzi gitu. Nah itu apa namanya? Apakah ini sekarang sudah ada kesempatan untuk sampai orang-orang dari luar Jogja, Jakarta dan lain-lain untuk order seperti itu? Kemarin sih gara-gara kemarin ya viral kemarin tuh banyak sih yang DM minta. Saya masih iyain aja tapi emang belum gimana ya?
belum diseriusin. Jadi ya menurut saya karya saya tuh bagusnya emang cuma masih segini gitu kan. Jadi emang belum diseriusin untuk ntar mau dipajangnya gimana kah atau gimana. Ntar takutnya kalau mereka order kok datangnya cuma kayak gini itu ntar kecewa gitu loh. Nah ke depan lah, mungkin ke depan bisa kalau mau udah kepikiran kayak mana jalannya gitu lah. Nah itu mengerjakan satu karya seperti itu berapa lama, Mas? Tergantung sih. Saya Tergantung. emang prefer bikin karya-karya yang gede kan. Soalnya saya lihat di Indonesia sebatas penglihatan saya ya, itu yang kayak gitu belum ada gitu. Nah makanya saya bikin yang gede-gede gitulah. Itu bisa, kalau yang paling lama saya pernah 5 harian lah, pernah 5 harian. Wow, luar biasa. Itu yang mana, bro? Paper cut kalau nggak salah yang World map. Ka'bah, yang Ka'bah. Oh, yang Ka'bah. Nah, ini video fotonya nanti ada. Fotonya ada di sini ya, teman-teman ya. Ini dari karya tangan dari Bro Fauzi itu pakai tangan loh, guys. Bukan pakai kaki, bro. Bukan. Saya pikir itu pertama kali mesin cutting loh. Mesin cutting. CNC. Iya, laser itu loh, mesin cutting. Saya pikir mesin cutting. Pertama kali saya lihat itu, ini mesin cutting tapi pakai tangan gitu ya. Luar biasa. Terus ada kompetisi nggak, bro ya? Oh iya, gimana? Kalau kompetisi selama ini belum pernah sih. Tapi paling pernah beberapa kali masuk ke pameran online doang. Pameran online kecil-kecilan doang yang diadain komunitas di Jogja. Oke. Nah, apa yang menjadi motivasinya Mas Fauzi ini sampai waktu kemarin di era pandemi bulan Maret mau menekuni suatu hal yang berbeda dari sekolahnya dulu. Terus apa yang sebenarnya memotivasi Mas Fauzi seperti itu kan? Jadi teman-teman itu ada yang mengeluh, tapi ada seseorang yang memang punya mau mencoba dan akhirnya bisa berhasil justru di era-era pandemi. Bukan hanya Mas Fauzi, ada yang di video kami sebelumnya ada Bro Denny Pink juga yang justru di era pandemi ini malah moncer bisnisnya, malah mendapatkan 1 miliar pertamanya gitu loh. Nah, apa sih yang mendasari Mas Fauzi gitu loh untuk bisa sampai menekuni hal yang memang berbeda dari pendidikannya gitu dan mencoba gitu loh. Apa yang memotivasi gitu? Apakah karena banyak nganggur di rumah atau gimana gitu? Salah satunya itu sih. Emang ya kayak mana ya, mau ngapain gitu kan. Saya lockdown mau ngapain, terus kuliah juga udah selesai, makanya ya iseng-iseng aja lah. Saya bikin dari Maret, Mas. Terus nyampe baru baru bulan ini kan saya maksudnya ibaratnya dikenal orang gitu loh, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 10 bulan nih, betul. Itu merintis suatu usahanya, nyoba 10 bulan baru kelihatan moncernya. Channel kita udah lebih dari 10 bulan, bro, tapi belum dikenal. Bro Fauzi kan nggak kenal, bro. Nggak kenal. Malah Bro Fauzi yang terkenal loh. Iya. Aduh. Kita harus belajar. Saya harus belajar dari Bro Fauzi bagaimana caranya apa. Nah, kira-kira kisaran harganya dari yang paling rendah sampai paling mahal itu berapa sih harganya? Oh, kalau harga selama ini kan saya bikinnya emang baru ke teman-teman terdekat. Ya. Jadi kemarin itu saya bikin cuma kecil-kecil sih. Biasanya teman saya mintanya kecil-kecil doang, sekitar ukuran A4 itu saya kasih 100 sampai 200 ribuan. Oke. Teman ya, bro ya. Ya masih, ya kan emang belum nggak ada yang tahu gitu kan, emang cuma buat iseng aja sekarang. Kalau ada tanda tangannya Fauzi gitu, kayaknya nanti harganya sudah naik 15 kali lipat. Biasanya kan seperti itu. Kayak Picasso gitu kan. Kalau namanya Mona Lisa, nggak tahu itu siapa yang ngelukis, ya paling harganya 200 ribu. Apa ini mak-mak gitu kan. Tapi karena itu harganya, kan tulisannya ada Picasso gitu kan. Jadinya Da Vinci. Nah kan jadinya makanya harganya berkali-kali lipat. Nah, itu harga paling mahal itu berapa, Mas Fauzi? Aduh, kalau yang mahal
emang kalau selama ini karya saya emang masih saya pajang sendiri sih. Jadi kalau saya mau ngehargain sendiri, ngehargain sesuka saya. Kalau emang ada yang mau beli gitu. Paling Jadi yang tidak nilai. gitu paling saya kalau di atas jutaan baru berani lah saya mau. Oke, nah itu ukuran berapa? Selama ini kalau yang gede-gede saya biasanya 1 meteran, 1 meteran atau misal kayak yang Ka'bah itu sekitar 40 kali 90 cm, nanti hampir 1 meter. Terus yang apalagi world map itu hampir 1 meter juga. Saya ngerjainnya lama-lama, yang detail-detail itulah yang kalau jutaan baru saya mau lepas gitu. Jutaan. Bukan main, karena itu memang sudah tidak ada nilainya karena berbentuknya seni. Cuman di Indonesia ini kalau seniman itu agak kurang dihargai ya bro ya. Kayak dulu zamannya atlet itu kan dapat mobil tapi bodong bro. Jadi suruh bayar lagi pajak mobilnya. Kalau sekarang udah mendingan sih. Kalau di dunia seni sekarang gimana bro perkembangannya? Kalau bagi saya sendiri ya emang ya cuma masih sebatas dikenal aja sih. Kalau untuk dihargai price ya, maksudnya dihargai rupiah itu emang masih kurang sih orang-orang yang mau seperti itu gitu. Kalau dari pemerintahan udah ada kayak komunitasnya yang dibangun oleh pemerintahan atau harus belum ada ya? Kalau saya pribadi sih belum ada, saya nggak tahu kalau orang lain. Emang kalau saya sih emang sekarang masih iseng aja sih. Kemarin pun viral juga gara-gara iseng doang juga, saya nggak tahu viral aja sih. Mas Fauzi, sekarang ini kalau orang yang nge-DM itu paling jauh itu sudah di mana? Dari mana? Malaysia kemarin ada satu Malaysia. Wow. Bukan main. Internasional ya. Brunei ada. Brunei kurang tahu saya. Pokoknya yang bilang dari luar negeri baru yang Malaysia kemarin itu doang sih. Malaysia ya. Berarti sudah dikenal orang dari 10 bulan dari keisengan, teman-teman. Dari keisengan bisa dikenal. Jadi harus iseng ya? Harus iseng dulu berarti ya? Harus iseng, berani mencoba. Harus iseng dulu. Berani gagal. Loh, aku suka ngisengin orang tapi kok nggak dikenal ya? Oh dikenal bro? Dikenal isengnya itu. Dikenal isengnya ya? Harusnya itu berarti isengnya itu sesuatu yang harus punya kekreatifan lebih tinggi gitu. Padahal ngisengin orang itu menghasilkan bro. Iya, kreatif tapi nggak menghasilkan. Ngeprank. Iseng doang nggak sih? Iseng apa udah diseriusin ini YouTube? Kena deh kita. Sebenarnya serius bro, tapi karena subscribernya nggak banyak ya kita bilang iseng lah bro. Oh iya bro, ini pertanyaan terakhir tapi dijawabnya nanti di part 2 ya bro ya. Apa masterpiece yang pernah bro Fauzi buat? Nah, oke, yang penasaran nanti lihat di channelnya Sigita Noko. Oke, tapi sebelumnya bro Fauzi, saya mau tanya sesuatu hal dulu. Terakhir untuk di channel obrolin kita ini, aja. Channel Obrolin. Sebenarnya Bro Fauzi ini punya darah dari orang tua atau saudara itu seniman atau enggak? Enggak ada. Wow. Nah ini yang saya mau mungkin juga sampaikan ke teman-teman semua. Kadang-kadang ada ngomong, oh ya soalnya kokonya pebisnis, soalnya orang tuanya pebisnis. Oh ya kokonya dokter, soalnya orang tuanya dokter. Oh kokonya seorang engineer, soalnya orang tuanya engineer. Nah ini saya buktikan bahwa seperti Mas Fauzi adalah darah itu tidak bisa menjadi patokan, betul ya? Buktinya ini seorang yang tidak ada hubungan sama seni bisa jadi seniman, betul. Ya kan? Ya tidak ada hubungan sama seni loh. Orang sekolahnya aja teknik mesin loh. Teknik mesin itu sangat berbeda sama orang seni. Yeah. Biasanya teknik mesin itu pasti tremor, soalnya wabot tuh, bawa gergaji ngurusin mesin wabot, mesin bubut. Nah, kayak kita aja bro. Ini hukum bro Fauzi, hukum sama finance. Jadinya YouTuber bro. Saya juga teknik juga. Saya sekolah hukum. Habis itu belajar dulu finance. Untuk belajarnya finance untuk manajemen keuangan. Buka barbershop. Waduh. Gitu. Jauh. Ini teknik.
habis itu ikut take him out, take me out, malah jadi pakarnya Bitcoin sama kripto ya. Iya. Gak bisa bilang, gak bisa Iya. ngomong, oh dulunya sekolah ini ya yang penting mau mencoba, berani gagal, iseng tadi dari Mas Fauzi. Bukan main. Saya doakan Mas Fauzi akan lebih banyak dikenal lagi oleh banyak orang. Dan juga bagi teman-teman yang penasaran sih sama Mas Fauzi apa, mungkin bisa dikepoin langsung IG-nya. Instagramnya ini di sini. Di bawah, Bro. Oh, di bawah? Ini kan di atas ini. Oh, di Kita bawah. di atas berarti gambarnya kan di bawah. Oh, berarti di bawah sini ya. Oke. Jadi ada di sini ya. Nanti IG-nya dari Mas Fauzi bisa dikepoin bagaimana karya-karyanya yang luar biasa dan itu terjadinya di era Pandemi. pandemi itu. Karena keisengan, karena mau mencoba, karena mau belajar, akhirnya bisa terciptalah sekarang dan menghasilkan duit. Duit. Gitu loh. Karena yang paling penting kan menghasilkan duit. Oke, untuk berikutnya kita ada pembahasan berikut lagi dengan Mas Fauzi yang mungkin lebih detail dalam. Bisa langsung datang ke channelnya Bro Sigit Tanoko. Ada di linknya di bawah juga. Ada linknya di bawah juga. Tetap untuk subscribe juga channelnya Bro Sigit Tanoko. Dan obrolin aja. Dan obrolin aja. Oke, see you guys. Bye-bye.